Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait info final ya, dua posisi pelamar prioritas P3K Guru 2022, 100% mengisi kuota auto lulus ASN P3K 2022. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa dua posisi atau kondisi dari pelamar prioritas P3K Guru 2022 ini admin anggap info final ya. Kenapa? Karena nantinya pasti akan 100% mengisi kuota yang menyebabkan guru tersebut lulus ASN P3K tahun 2021. Nah, apakah Bapak Ibu masuk dalam kedua kategori ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sendiri bahwasanya di sini kami sudah menyiapkan sedikit tabel ya tentang nilai tahap kedua kemarin. Di sini keterangannya ada P1, berarti dia masuk dalam keterangan prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, dia masuk dalam kategori prioritas 1. Nah, nilai ini nantinya akan dipergunakan juga pada saat pengurutan ya untuk mengisi formasi berdasarkan kondisi tertentu. Contoh misalkan dalam satu sekolah, misalkan sekolah A, itu ada satu formasi Bapak Ibu ya. Kemudian guru induknya itu ada dua ya. Ada dua dan sama-sama berkategori THK 2. Tentunya yang akan menjadi dasar adalah nilai ya. Karena kategorinya sudah sama Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang akan dilihat adalah total nilai sebenarnya ya, nilai terbaik dari pelamar tersebut. Nah, nantinya akan diakumulasi mulai dari nilai murni plus afirmasi untuk teknis, kemudian manajer sosiokultural, sosial, wawancara yang nantinya menghasilkan total nilai yang menjadi nilai terbaik dari pelamar prioritas P3K Guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya terkait dengan mekanisme penempatan guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021, Bapak Ibu harus perhatikan ya, perhatikan secara seksama bahwasanya di sini di poin ketiga bahwa prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Jadi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar yang mana yang paling diprioritaskan saat ini adalah THK 2 dulu Bapak Ibu ya, yang tentunya lolos passing grade. Kemudian guru honorer negeri yang juga lulus passing grade, kemudian lulusan PPG yang juga lolos passing grade, dan tentunya guru honorer swasta yang lolos passing grade. Inilah yang masuk dalam kategori pelamar prioritas pertama, seperti itu. Kemudian pada masing-masing kategori nantinya itu Bapak Ibu ya dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Itu sudah sesuai dengan Permenpan RB Bapak Ibu ya nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi nilai yang akan diperhitungkan nantinya itu adalah mulai dari nilai teknis, manajer sosial kultural, dan tentunya wawancara ya. Jadi yang dilihat itu adalah jumlah keseluruhan akumulasi Bapak Ibu ya dari nilai ini ditambah dengan usia juga. Oke, seperti itu. Jadi masuk kategori afirmasi. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi yang di informasi inti. Nah, di sini seperti ini bahwasanya untuk penempatannya atau 3 jenis mekanisme seleksi P3K Guru ASN P3K di tahun 2022 itu terbagi 3 kali Bapak Ibu ya. 3 mekanisme. Mulai dari mekanisme pertama itu penempatan ya. Penempatan untuk yang sudah lolos passing grade. Nah, misalkan sudah selesai penempatan untuk yang lulus passing grade dan jika masih tersedia formasi, maka dilakukan seleksi kesesuaian verifikasi. Seperti itu ya. Yang mana untuk seleksi kesesuaian verifikasi itu mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, ketika selesai seleksi kesesuaian verifikasi untuk prioritas 2 dan 3 dan masih tersedia juga formasi, maka dibukalah seleksi tes ini untuk pelamar umum Bapak Ibu ya, yang mana seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan
dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Nah, pesertanya itu adalah guru honorer negeri ya. Pengabdiannya kurang dari 3 tahun, yang terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian kedua adalah lulusan PPG, dan yang ketiga adalah guru honorer swasta yang terdaftar juga pada Dapodik atau data pokok pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ya, dua posisi guru honorer yang dipastikan 100% mengisi formasi. Yang pertama itu, posisi yang pertama adalah guru THK 2 yang lolos passing grade dan memiliki formasi di sekolah induk sama dengan atau kuota lebih banyak dari guru induk, otomatis penempatan dan menjadi ASN. Seperti itu ya. Nah, ini adalah posisi pertama. Kenapa admin menjamin bahwa posisi yang pertama ini 100% menjadi ASN? Apakah admin tidak takut menyebarkan berita hoaks? Admin yakin Bapak Ibu ya bahwa apa yang admin sampaikan pada hari ini itu bukan berita hoaks. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dari prioritasnya. THK 2 yang lolos passing grade itu adalah masuk dalam kategori prioritas pertama. Itu yang pertama ya. Kemudian guru THK 2 yang lolos passing grade itu menjadi urutan paling diprioritaskan di antara pelamar prioritas yang lain. Kemudian yang ketiga, guru THK 2 yang lolos passing grade dan memiliki formasi di sekolah induk, otomatis nantinya Bapak Ibu ya mengunci formasi. Apalagi kalau jumlah formasinya sama dengan atau kuota lebih banyak dari guru induk. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, sudah THK 2, lolos PG, kemudian ada formasi di sekolah induk, jumlah formasi yang sama dengan jumlah guru THK 2 atau kuota lebih banyak dari guru induk, otomatis nantinya itu akan langsung penempatan. Dan kalau sudah penempatan, berarti sisa menunggu pemberkasan untuk menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu pasti juga sependapat dengan admin. Nah, kira-kira adakah yang Bapak Ibu posisinya seperti ini? Oke, kemudian kita lanjut lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua. Nah, posisi yang kedua adalah untuk kategori guru honorer negeri lolos passing grade dan memiliki formasi di sekolah induk sama dengan atau kuota lebih banyak dari guru induk, otomatis penempatan dan ASN. Kenapa admin begitu yakin? Guru honorer negeri yang lolos passing grade itu adalah pelamar prioritas 1 dan menjadi urutan kedua pelamar yang paling diprioritaskan setelah THK 2 yang lolos passing grade. Kemudian ketika guru honorer yang sudah lolos passing grade itu memiliki formasi di sekolah induknya sama dengan atau misalkan sama dengan atau kuota lebih banyak, maka otomatis guru PG tersebut akan mengunci formasi Bapak Ibu ya. Saya ulangi, akan mengunci formasi. Nah, kalau sudah mengunci formasi berarti otomatis nantinya akan penempatan ya dan auto ASN. Contoh misalkan dalam satu sekolah, misalnya sekolah A, formasinya satu, sekolah A itu formasinya 1, kemudian guru honorer negeri induknya itu 1. Maka secara otomatis nanti akan mengunci formasi ya, karena jumlahnya sama atau kuota lebih banyak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi guru honorer negeri yang lolos passing grade dan memiliki formasi di sekolah induk sama dengan atau kuota lebih banyak dari guru induk, otomatis nantinya akan penempatan dan menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saran dan kritiknya kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.